Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, bergandengan dalam kasih Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, silakan dulu. Silakan dulu. Oke, abang ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah ingin membantu abang untuk mengerjakan tugas dari kampus. Sebelumnya abang sudah izin sama ketua umat untuk menginfokan kepada adik-adik dan orang tuanya bahwa abang ingin berKTKC untuk minggu ini. Jadi abang infokan itu minggu lalu. Jadi sebelumnya sudah menginfokan. Jadi kebetulan ya abang tadi sudah datang jam 7. Jadi stasiun ini masih kosong. Abang datang sebelum jam 7 abang sudah datang. Jadi stasiunnya masih kosong. Oke, dan kebetulan juga untuk anak-anak pianya ada yang ikut hamka, jadi ya sedikit lah yang datang. Jadi ya mengucapkan terima kasih juga walaupun sedikit. Oke, kita mulai dengan doa pembuka. Mari kita mulai dengan mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami lebih dulu. Hari ini kami berkumpul untuk belajar tentang kasih-Mu yang indah. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami sabda-Mu dan belajar bagaimana kami bisa saling mengasihi. Seperti yang Engkau ajarkan, bantulah kami menjadi anak-anak yang penuh kasih, yang mau berbagi, membantu, dan mengampuni. Kami serahkan kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk selanjutnya lagu akhir bacaan, kita mulai dan bangkit berdiri lagi. Ya, bersedia. Lagunya Jalan Serta Yesus. Ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Kita akan dulu. Kita akan mendengarkan bacaan Injil tentang Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 35. Setelah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan dipermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggallah sesaat lagi, aku ada bersamamu.
kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula kukatakan sekarang kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke, kita lanjut dengan pendalaman iman. Abang ucapkan salam untuk adik-adik. Hai. Hello, hello. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai pengikut Yesus. Ada yang tahu dari bacaan yang telah Abang bacakan tadi isinya tentang apa? Satu kata aja, yaitu tentang kasih. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang kasih. Dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 35, Yesus memberikan perintah yang sangat khusus dan penting bagi kita semua, yaitu untuk saling mengasihi. Kasih adalah hal yang sangat besar dalam hidup orang Kristen. Seperti yang Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Untuk mengasihi, kita perlu memahami bagaimana Yesus mengasihi kita. Kasih yang Yesus ajarkan bukanlah kasih yang biasa, tetapi kasih Yesus sangat berbeda dari kasih yang kita kenal di dunia ini. Kadang-kadang kita mengasihi orang lain karena mereka baik kepada kita, karena mereka memberi sesuatu, atau karena mereka membuat kita bahagia. Tetapi kasih yang Yesus ajarkan tidak seperti itu. Kasih Yesus adalah kasih tanpa syarat. Yesus mengasihi kita meskipun kita sering gagal, meskipun kita sering berbuat salah, dan meskipun kita tidak selalu mengikutinya dengan setia. Sebenarnya pertanyaannya itu yang dewasa sih, untuk kelas 4, 5, 6 gitu. Saya bisa soalnya belajar itu bahasa ini. Lanjut ya. Oke, untuk adik-adik, coba adik-adik pikirkan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Ya. Kasih nafas terus. Apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita? Yang telah Tuhan lakukan untuk kita ini. Ya. Dan juga Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Meskipun kita belum lahir saat itu adalah kasih yang tidak bisa dihitung dibandingkan dengan apapun. Kasih Yesus sangat besar dan sempurna. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 13, Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itu adalah bentuk kasih yang sejati, kasih yang siap berkorban. Setelah memahami betapa besar kasih Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi kita? Ada yang tahu? Bagaimana kita bisa mengasihi seperti kita bisa mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita? Yesus berkata, seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Apa artinya mengasihi Yesus? Mengasihi kita ini berarti kita harus saling mengasihi orang lain dengan cara yang tidak mengharapkan balasan, bahkan ketika kita tidak diperlakukan dengan baik. Kasih yang Yesus ajarkan tidak melihat siapa yang layak mendapat kasih, tetapi justru kasih yang diberikan tanpa syarat kepada siapapun. Bayangkan coba ketika ada teman yang mengejekmu atau menghinakanmu, kasih yang bagaimana yang Yesus ajarkan kepada kita agar tidak menyakiti hati sesama teman. Kasih yang Yesus ajarkan yaitu untuk tidak membalasnya dengan contohnya seperti dengan kata-kata kasar, kebencian, tetapi memberi mereka dengan kesempatan untuk berubah. Dengan kasih mereka, mengasihi seperti Yesus, berarti kita tidak membenci. Kita tidak makan tanpa alasan dan kita memilih untuk mengampuni kesalahan mereka. Ini adalah salah satu cara kita mengasihi Yesus. Mengampuni orang yang menyakiti kita adalah hal yang sangat sulit, tetapi ini adalah bagian dari ajaran Yesus. Kasih bukanlah sesuatu yang hanya kita ucapkan melalui kata-kata saja, tetapi melalui tindakan. Ada ungkapan yang mengatakan, kata-kata bisa mengatakan apa saja, tetapi tindakan yang akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Yesus mengajarkan kita untuk menunjukkan kasih melalui perbuatan. Bagaimana kita bisa melakukannya? Ya, misalnya di rumah, apakah kamu menunjukkan kasih kepada orang tuamu dengan membantu mereka? Apakah kamu sering menolong orang tuamu seperti membersihkan meja setelah makan atau membantu ayah dalam pekerjaan rumah? Itu adalah bagian kasih yang sangat nyata. Kasih bukanlah hanya tentang berkata aku sayang kamu, tetapi tentang melakukan hal-hal kecil yang menunjukkan kasihmu. Dan di sekolah juga kita bisa menemukan kasih, seperti kita saling menghargai, membantu teman yang sedang kesulitan dalam pelajaran. Yesus mengajarkan kita untuk menolong dan menghargai teman-teman kita, bahkan mereka yang sulit untuk kita kasihi. Kita bisa menjadi teladan kasih dengan tidak berbuat jahat kepada siapapun, bahkan orang yang pernah menyakiti kita. Salah satu kasih yang sangat penting adalah mengampuni. Dalam hidup ini, kita pasti pernah merasa sakit hati atau terluka oleh orang lain. Ada saat-saatnya kita merasa tidak dihargai. Mungkin teman kita mengejek kita atau tidak berkata jujur pada kita. Ketika kita terluka, kita mungkin merasa ingin membalas atau marah. Namun, Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni. Bahkan di saat yang paling sulit sekalipun, Yesus mengampuni. Setiap orang yang ketika orang yang menyiksa kita, Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni. Yesus pernah disiksa di kayu salib dan berdoa untuk dan berkata ke mereka dan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita berpikir bahwa kasih itu hanya orang yang kita sukai atau teman-teman kita, tetapi kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih yang mencakup semua orang, bahkan orang yang tidak kita sukai. Yesus bahkan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Apa artinya ini? Mengasihi musuh bukanlah kita yang harus setuju dengan mereka, tetapi kita berarti memilih tidak membenci. Kita sebaiknya berdoa untuk mereka. Mengasihi musuh bukanlah hal yang mudah, tetapi
Bagian ini perjalanan dari iman kita. Misalnya, jika ada teman yang salah menolong kita atau membuat kita merasa tidak nyaman, kita bisa memilih untuk dengan berdoa kepada Tuhan, memberi mereka hati yang lembut dan meminta Tuhan untuk membantu kita. Mengasihi mereka meskipun tidak baik kepada kita. Ini adalah cara kita untuk mengikuti teladan Yesus yang mengasihi kita meskipun kita sering gagal. Terkadang kita berpikir bahwa dunia ini penuh dengan masalah, kebencian, dan kekerasan. Tetapi kasih yang kita tunjukkan dapat memperbaiki dunia. Jika setiap orang di dunia ini saling mengasihi seperti yang Yesus ajarkan, pasti tidak akan ada lagi perang, tak ada lagi kebencian, dan dunia penuh dengan kedamaian. Kasih yang diberikan sekecil apapun memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Bayangkan jika di sekolah kita semua anak saling mengasihi tanpa ada yang dibully, tidak ada yang merasa kesepian, dan setiap orang diperlakukan dengan baik. Dunia yang penuh kasih adalah dunia yang damai. Kita bisa menjadi bagian dari perubahan itu dengan mengasihi di tempat-tempat yang kita berada, contohnya seperti di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar. Kasih tidak hanya kita tunjukkan melalui perbuatan, tetapi melalui doa. Ketika kita berdoa untuk orang lain, kita menunjukkan bahwa kita peduli kepada mereka. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa, bahkan untuk orang yang menyakiti kita. Berdoa untuk orang yang dikasihi dan juga untuk orang yang mungkin sulit dikasihani. Doa adalah cara yang memperlihatkan kasih kepada Tuhan dan kepada orang lain. Selain itu, berdoa bersama keluarga sangat penting. Ketika kita berdoa bersama orang tua, saudara, atau teman-teman kita menguatkan satu sama lain dan menunjukkan bahwa kita peduli dengan mereka. Doa adalah bentuk kasih yang sangat indah, yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan satu sama lain. Adik-adik yang terkasih, Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain dengan hati yang tulus dan tanpa syarat. Kasih yang sejati tidak hanya terlihat dalam kata-kata, tetapi juga dengan tindakan yang nyata. Kasih Yesus mengubah dunia, dan kita diajak untuk menjadi bagian perubahan itu. Mulailah dengan mengasihi di tempat kita berada, di rumah, di sekolah, atau lingkungan. Dengan mengasihi, kita menjadi cahaya di dunia ini, membawa damai dan membawa kebaikan kepada setiap orang yang kita temui. Mari kita berdoa agar Tuhan membantu kita untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi kita dan menjadi anak-anak yang membawa kasih ke dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, adik-adik ada yang mau snack nggak? Snack. Ciki, gue. Ada mau ada hadiah loh, pokoknya hadiah. Gue ada mau nape? Oke, abang kasih satu pertanyaan ya. Yang ingin menjawab silakan angkat tangan. Abang ingin bertanya, apa sih yang telah adik lakukan saat di sekolah? Telah adik lakukan seperti melakukan kasih kepada teman. Yang biasa dilakukan seperti apa sih di sekolah? Hah? Ya. Lalu ada yang lain? Kasih apa sih yang bisa kita terapkan di sekolah? Seperti apa? Kalau yang menjawab, abang kasih hadiah.
Siapa dulu? Siapa? Ya betul, meminjamkan teman sebagai ya istilahnya membantu teman lah yang sedang kesusahan seperti itu kan. Oke, selanjutnya apa yang telah Tuhan lakukan atau Tuhan berbuat untuk kita? Apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita di dunia? Yang lain tak ada lagi dah. Tapi. Yesus mati di kayu salib. Ya. Ya betul. Yesus kena mati di kayu salib demi menghapus dosa dunia. Ya seperti itu. Terus jika lanjut ya ada pertanyaan lagi. Jika ada teman kita yang dibully, apa yang harus kita lakukan? Dia tidak bully. Atau bully bukan? Membantunya agar tidak dibully. Caranya Reva. Ya bukan jangan dibully. Kata lain menasihati, ya menasihati teman kita agar tidak bully. Najam juga nak boleh. Oke, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita agar kita untuk selalu melakukan kegiatan kasih. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk melakukan tentang kasih. Lalu ada lagi. Kakaknya kan itu jawab. Kakaknya. Susah. Karena bosan kita itu ya, kita joget sambil nyanyi. Silakan. Jadi ada lagu aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Seperti itulah dia. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kaki-kaki diri tak letak bermudahnya bermudinya semua diberkati Tuhan. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kaki-kaki diri tak tentang
Pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kalau dikasih kue, bilang apa? Di mana nengoknya ya? Pegang. 28. Oke, kita lanjut dengan cerita singkat ya. Oke. Dengarkan baik-baik, nanti ada pertanyaan lagi. Ada tulis. Oke, lanjut. Waktu SMA saya sering bawa bekal dari rumah. Bekalnya sih sederhana, kadang tempe, kadang nasi doang. Tapi yang jelas setiap kali buka bekal selalu merasa kayak anak yang paling tercela atau paling miskin. Di sekolah saya lihat teman-teman ada yang bawa bekal ayam goreng, kentang ayam dan sebagainya. Sementara saya hanya membawa tempe goreng yang segitiga, kadang yang bentuknya miring, kayak bentuknya ikut stres. Saat suatu hari saya lagi asik makan bekal saya, lauknya cuma tempe, terus datanglah si kawan saya ini dengan membawa bekal juga. Sebut saja namanya si Dennis. Kata si Dennis, kamu bawa bekal ya? Jawab saya, iya nih, bawa saya tempe doang, kata saya. Saya lihat lauk kamu makin tempe melulu, entah mukanya kayak tempe loh. Ya saya cuma bisa tersenyum aja. Terus si Dennis ini berangkat bekal dari dalam tasnya. Saya lihat di situ lauknya yang enak, segala ada ayam goreng, tumis-tumisan. Terus saya lihat bekal saya cuma lauk tempe. Saya bicara dalam hati, ya Tuhan, apa hidup saya begini tidak seberuntung anak-anak yang lain yang sayurnya enak-enak terus dimasak oleh orang tua, sedangkan saya hanya masak sendiri yang lauknya tempe doang. Kemudian si Dennis berbagi ayam yang bawa masing-masing. Si Dennis berbagi ayam setengah. Kata si Dennis, ini ayam goreng untuk kamu, kasihan tempe kamu menjomblo, kata teman. Di situ kami tertawa. Jadi kesimpulannya bahwa kasih itu tidak terlihat siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih keren. Tetapi kasih melihat hati yang peduli, hati yang menemani, dan hati yang mau berbagi, bahkan ketika tidak diminta sekalipun. Kalimat lucu dari saat yang kasihan tempe kamu menjomblo atau tempe kamu jomblo membuat suasana menjadi hangat dan menyenangkan. Kadang kasih juga bisa kita sampaikan lewat candaan yang tulus dan membuat orang lain merasa dihargai. Jadi satu hal yang penting lagi, mengajarkan kita untuk tidak malu apa yang kita punya. Jadi tempe yang kita masak sendiri mungkin sederhana, tetapi kalau dimasak dengan perjuangan dan dimakan dengan syukur itu mungkin lebih menghargai dari makanan mahal sekalipun. Udah pertanyaan, siap-siap. Nanggung buat ini nanggung kulkas. Lanjut ke pertanyaannya. Siapa nama teman saya tadi? Dennis. Angkat tangan pada jawab pertanyaan saya. Ya, Dennis. Terus selanjutnya. Selanjutnya, apa yang
yang lalu saya bawa tadi, sayur yang saya bawa tadi. Tempe apa? Lalu Segitiga. tempe yang bentuknya segitiga. Terus selanjutnya saya ucap apa sih yang tulis bawah tadi? Ayam goreng. Sayur-sayuran. Ya betul, terus bisa. Tumis-tumisan kita. Mati juga. Oke, lanjut. Apa sih kata si Dennis yang membuat suasana menjadi saya kata tertawa? Apa yang telah Dennis katakan? Siang tempenya jomblo terus. Yang tempenya jomblo, kata teman. Oke, jadi dari kisah tadi akhir yang dapat disimpulkan, akhir yang dapat dipahami. Dari dia lanjutkan. Kita lanjutkan dengan doa aku percaya. Apa? Nah, silakan tempat berdiri. Lanjut. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, yang telah Maria, yang berikan segala dalam pemerintahan Kristus, disalikan Bapa dan dimakamkan, yang berusaha penantian pada hari ketiga, Bapa kita yang dalam hati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang menghadiri hidup dan mati. Aku percaya akan Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan dalam kudus, pengampunan dosa, pemerintahan dan kehidupan kekal. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi berikan kami dari jalan kami. Doa penutup. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan dan atas iman yang Kau tanamkan dalam hati kami. Teguhkanlah kami agar menjadi murid-murid Kristus yang setia, mampu mengatakan kasih-Mu, dan semoga apa yang kami pelajari hari ini membawa buah dalam hidup kami dan sesama. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan kepadamu oleh Kristus Tuhan dan Pengacara kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjut lagu penutup. Lagu Yesus Pokok. Tahu enggak? Tahu ya. 1, 2
tiga. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cintanya. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cintanya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yakinlah kau akan berubah.